Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulun 'alaikum syahida. Al-ayah. Yang terhormat Pak Rektor yang dalam ini diwakili oleh Pak Warek 1, para narasumber, para peserta dan wabil khusus Bapak Moderator yang saya hormati. Pertama bersyukur kepada Allah SWT pada hari ini saya diberi kesempatan waktu untuk silaturahmi dengan Bapak-Bapak sekalian, khususnya para narasumber, untuk sedikit memberikan kontribusi tentang moderasi beragama di dalam tafsir ya Asia dan Afrika. Saya mungkin hanya secara umum saja ya. Ini namanya orang-orang tua yang sudah tidak bergenang lagi dengan situasi-situasi baru. Ini kemunculan tokoh-tokoh baru ya yang dari mana nih lulusan Sudan, Mesir. Saya kira nanti akan bisa dikoreksi lebih jauh. Saya secara umum saja. Pertama, apa itu moderasi beragama ya? Ya, moderasi beragama saya kira itu samalah dengan wasaton menurut saya. Jalan tengah. Mungkin dari kata wasaton ini. Dengan moderasi beragama seorang tidak ekstrim ya. Dan tidak berlebihan saat menjalani ajaran agamanya. Ya. Jadi tidak kaku, tidak rigid, tapi terbuka ya, menghadapi situasi apapun yang berbeda dengan yang bersangkutan. Apalagi situasi di tengah-tengah ya, kecamuk, multikultur, ya, pluralitas dan lain sebagainya. Ya, saya kira ini secara umum. Kemudian next ya. Next. Nah, ciri-ciri tafsir bercorak moderasi beragama tidak melewati batasan ya. Artinya tidak ekstrim ya. Tidak tidak radikal, tidak ekstrim ya. Tidak gulu ya, tidak tidak keras ya. Tafsirnya tidak menghegemoni kira-kira gitu ya. Jadi bukan tafsir yang mengkolonialis, menghegemoni gitu ya. Sehingga memaksakan kehendak tafsir itu. Ya, melewati batas. Kemudian tidak berpandangan sempit. Ya tentu sebaliknya adalah luas. Tidak sempit. Tadi dikatakan oleh Warek 1 itu bahwa kita harus punya kemampuan komprehensif ya untuk memahami literasi teks ya, sehingga dari situ akan diperoleh diksi-diksi yang pilihan-pilihan yang luas ya. Mana teks itu ditafsirkan bukan semata-mata simbolik, tapi di balik teks itu hadir realitas ya. Sehingga mentafsirkan realitas dan merespon realitas ya, sehingga luas. Kemudian pandangannya lurus ya. Tidak berbengkok kira-kira ya. Lurus, istiqomah. Ya. Karena sesuai dengan Al-Qur'an sendiri adalah merupakan firman yang senantiasa mengajak kepada jalan yang lurus, shiratal mustaqim. Kemudian mengandung kebaikan. Semuanya tentu ini enak, nyaman didengar ya. Kebaikan tidak melahirkan satu ketersinggungan ya kepada pesan yang kita sampaikan itu di tengah-tengah masyarakat. Karena Allah sendiri mengajarkan inna arsalnaka syahidan mubasyiran.
Kami mengutus kamu, hai Muhammad, sebagai penggembira. Jadi tidak membuat resah. Selalu diwujudkan dengan suasana yang nyaman, baik. Kemudian istiqomah, ya samalah. Jadi tangguh, ya, lurus, ya. Jadi istiqomah, tidak pernah kenal tidak pernah kenal henti ya di dalam berdakwah. Selalu istiqomah. Apa yang benar katakan benar, ya. Apa yang salah katakan salah. Itulah istiqomah. Jadi tidak cepat goyah menghadapi situasi apapun, karena kita memiliki sikap moderat tadi, ya, di tengah-tengah kecamuk kultural apapun, ya, karena kita yakin bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah kebenaran yang istiqomah. Itulah moderasi, ya. Kemudian mengedepankan kemudahan, menghilangkan kesulitan, ya. Innama ma'al usri yusra, saya kira itu. Wa ma'alikum fid din min kharaj. Kemudian tema moderasi beragama dalam tafsir, itu moderasi dalam memperoleh pengetahuan, ya. Saya kira ini sudah jelas. Kita tidak bisa, ya, memaksakan untuk mendapatkan satu pengetahuan itu. Katakanlah kita misalnya menolak mentah-mentah, ya, tapi kita perlu terbuka, berpikir openness, ya, sesuai dengan maqasid besarnya kira-kira kan, openness, ya, terbuka, utuh gitu, ya, tidak parsial, menolak langsungnya. Jadi belajar kemana saja, kira-kira gitu, ya. Apakah kepada Cina belajar teknologi, apakah kepada Barat, hatta kepada komunis sekalipun, kalau yang baik, ya, kita perlu memperoleh pengetahuan itu, ya. Kemudian moderasi dalam menghadapi tuntutan dunia dan akhirat. Ya, saya kira ini sudah jelas, ya. Tidak bisa kita memisahkan antara dunia dan akhirat. Ya, membesarkan akhirat, menghilangkan dunia. Dunia dianggap sebagai satu lautan sekuler, sehingga kita mentah-mentah juga menolak, ya. Dunia ilmu pengetahuan yang sekuler, ya, perlu kita terima juga, ya, sepanjang kita memiliki juga kaidah-kaidah akhirat yang benar. Jadi tidak ekstrim kepada akhirat, meninggalkan dunia, tidak juga ekstrim pada dunia, meninggalkan akhirat. Itu moderat. Moderasi dalam akidah sama juga, ya. La ikraha fiddin qad tabayyana rusyd. Tidak mentang-mentang kita memiliki akidah Islam lalu merasa kita paling benar, mengklaim diri kita paling suci, padahal Al-Quran mengatakan wala tuzakku anfusakum, ya. Kemudian moderasi dalam akhlak sama juga lah. Moderasi dalam ibadah sama juga, ya, kita tidak boleh mengklaim ibadah ini paling sah, paling benar, ya. Sementara yang lain Imam Syafi'i paling benar, kan tidak begitu, ya. Kemudian moderasi dalam hubungan suami istri sama juga seperti yang lain-lain, ya. Jadi tidak bisa kemudian kita bersifat radikal kepada istri, ya. Sebaliknya istri juga tidak bisa beradikal pada suami. Selalu moderat, ya. Itu jangan dipaksakan bahwa istri adalah sebagai subordinate kita, ya. Sehingga ar-rijalu qawwamuna 'ala nisanya itu, ya, tidak menjadi sebagai pembimbing, sebagai pemimpin, ya. Sehingga istri jadikan subordinate, sebaliknya juga begitu, ya. Yang menyebabkan terjadi radikalisme berkeluarga. Padahal dalam maqasid dasarnya itu kan disebut hifdzun nasl, ya. Menjaga keturunan itu artinya ru'yah mandumah, ya, pandangan sistematikanya gimana istri itu kan harus menata, mengelola dengan baik hubungan rumah tangga, ya. Jadi ada yang menjadi pemimpin, ada yang dipimpin, gitu. Tidak bisa yang dipimpin itu dianggap sebagai subordinate, ya, tetapi bagaimana membimbing sehingga suasana rumah tangga itu berjalan dengan moderat. Moderasi dalam pengelolaan keuangan sama juga, ya. Itu bagaimana keuangan terus diatur di dalam rumah tangga, ya. Itu. Kemudian moderasi dalam kepemimpinan sama juga, ya. Apakah kepemimpinan negara, ya, kepemimpinan kita memimpin masyarakat multikultural,
dan lain-lain sebagainya ya. Moderasi dalam undang-undang kenegaraan. Nah, ini kita ribut-ribut RUU HIP ya. Gimana menyikapinya nih? Apakah kita harus moderat, apa harus ekstrim ya? Saya kira perlu ada kompromi yang moderat ya, sehingga tidak menimbulkan kegoncangan politik. Demikian juga dalam moderasi pendidikan ya. Bagaimana konten kurikulumnya ya, saya kira banyaklah nanti. Moderasi dakwah syiar agama ini juga lagi-lagi ya, seringkali kerap para mubaligh itu memainkan strateginya kurang baik ya, kurang piawai sehingga terjadi juga bencana dalam berdakwah ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini saya kira diagram-diagram sajalah tafsir surat Al-Kahfi ya. Ini di Indonesia seperti ini ada ya, berisi penjelasan surat Kahfi. Itu abad 16, abad 17-nya Turjuman Al-Mustafid. Ditulis oleh Abdul Rauf Singkili ya. Kemudian abad 16 belum ditemukan nih, nanti mungkin ada kawan-kawan yang menemukan. Tafsir Maralabid Nawawi udah terkenal lah ya. Tafsir Farid Al-Quran, Tafsir Quran, Hidayatul Rahman ya, Munawar Khalil ini. Terkenal dulu waktu saya jadi siswa itu baca ini juga nih. Mas Dawam Raharjo ini sangat mengagumi tafsir ini ya. Di Indonesia ringkas gitu ya. Tuh, kemudian next. Ini juga tafsir Al-Quran abad 20 ya. Abad Hasan. Ya, orang Persis. Tafsir Quran Al-Karim Muhammad Yunus. Saya kira mungkin bagi para mufasir sudah mengenal nih. Tafsir Rahmat Umar Bakri ya. Tafsir Nur Hasbi Siddiqi, Tafsir Azhar Buya Hakka, Tafsir Quran. Ini abad 20 semua. Quran Al-Hakim, Qasim Bakri, Quran Kejawen Sundawiyah. Nih, kemudian Al-Bir Bridge ya. Al-Quran Suci Bahasa Jawa Al-Huda abad 20 semua. Next. Nah, tafsir Al-Quran di Malaysia juga ini ya. Silakanlah rujuk nanti dibaca Mustafa Abdullah ya. Buku ini diterbitkan oleh Akademi Pengajian Islam Universitas Malaysia. Next ya. Oke, next. Next, lalu nih. Kok diam ya? Nggak jalan. Nah, tafsir Al-Quran di Thailand ini pada abad 15 ya. Lihat Ismail Lutfi memberikan pengkajian Thailand ya. Lahir kaya tafsir Al-Bayan. Mustafa bin Abdullah Abdul Manan Syafi'i dalam laporan penelitiannya berjudul Hazanah Tafsir di Nusantara menyebutkan 37 ya orang tafsir Thailand. Oke, next. Saya kira ini hanya ini aja. Next. Brunei ya, tafsir Darussalam. Tafsir lengkap 30 juz, jabatan kuasa, tafsir Al-Muntakhab ya, pilihan. Muhammad Nur, tafsir Al-Zabil ya. Tulis oleh Abdurrahman Haqi dan Muhammad Nabil. Saya kira ya, terus next. Tafsir Singapura ya. Ini banyak juga nih, ada 5 tafsir Quran At-Tahir ya. Tafsir surat Al-Fatihah. Berita Al-Quran. Udah mentafsir juz amma ya. Ini pengarang-pengarangnya saya kira baca. Kemudian mulai kita kepada Ibnu Sur ya. Bagaimana pemikirannya tentang satu kajian saja mengenai ulil amri ya. Ini guru besar ahli tafsir dan Balaghah Universitas Zaituna Tunisia. Mungkin yang kuliah di Tunisia ini mengenal sekali ya. Ibnu Ashur ini banyak dikutip oleh Quraisy Shihab dalam Al-Misbah itu. Beliau senang sekali ya mengutip ini. Terutama munasabah Al-Qur'annya. Beliau wafat pada tahun 1973. Ibnu Ashur hidup dalam asuhan keluarganya yang merupakan para ulama di zamannya. Ibnu Ashur ya, semasa hidupnya menjabat sebagai Syaikhul Islam, imam ya. Kemudian selepas kemerdekaan, Ibnu Ashur dilantik sebagai dekan di Universitas Zaituna. Sosial politik misalnya masa Ibnu Ashur mirip seperti masa Buya Hamka, masa awal-awal kemerdekaan negaranya ya.
menghadapi mungkin kolonial Paris atau Prancis, kalau Hamka menghadapi Belanda lah. Saya kira itu sosial politiknya, sehingga menyebabkan kedua tokoh ini berpikirnya mungkin ya dipicu oleh atau di-trigger oleh realitas sosial yang ada ya. Next. Nah ini ya menafsirkan ya alladzina amanu atullaha wa rasul ila amri minkum fa in tanajatum fi syai'in fardillahu wa rasul wa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ibnu Nasr menjelaskan ulil amri adalah orang yang perhatian ya. Perhatian dengan keadaan dan urusan umat. Nah, ini. Itu ya, jadi kemudian yang kedua Ibnu Nasr menjelaskan bahwa amri dalam pandangan syariah adalah sebagai panutan umat sehingga ketaatan padanya ya setelah ketaatan pada Allah dan Rasul. Nah ini saya kira ini Ibnu Nasr melihat ya bahwa ulil amri ini ya bisa saja misalnya Jokowi gitu ya di Indonesia ini atau juga para DPR-nya lah legislatornya. Ya tidak mentah-mentah menolak ya kalau mereka ini menjalani secara substansinya ya taat kepada Allah dan Rasul. Artinya produk-produknya pun harus sesuai dengan secara substansial ya sesuai dengan Islam ya. Kalau misalnya pemimpin tidak menolak salat ya saya kira nggak jadi masalah ya siapapun. Kemudian Ibnu Nasr memberikan alasan ya kepada kriteria syariat terhadap ulil amri ini penting diperhatikan karena urusan kaum muslimin tidak akan lepas dari urusan syariat. Ya. Saya kira ini benar ya. Itu saya kira pikiran ini nanti bisa dianalisa apakah itu bagian daripada cara ya penafsiran yang tidak menghegemoni ya, kondisi sosial, tapi mengakomodir ya pemimpin kepemimpinan termasuk di dunia Islam ya, termasuk juga di Indonesia atau juga kepemimpinan saat yang terjadi di Tunisia. Kemudian pemimpin bisa dari khalifah atau dari pilihan kaum muslimin jika mereka belum ada raja ya. Ini saya kira itu ya. Nah, kemudian ulil amri dalam ayat ini lebih mengarah kepada pemimpin yang mengurusi ya. Ada pemimpin yang mengurusi perkara keagamaan umat Islam. Jadi taat pada pemimpin tidak hanya pada pemimpin negara, juga pada pemimpin keagamaan ya. Ini saya kira jalan kompromi Ibnu Nasr ya. Tidak menolak kepemimpinan negara tapi juga ya kepemimpinan agama patut dijunjung tinggi ya. Apakah itu seorang mufti, seorang mujtahid ya. Apa juga pemimpin-pemimpin yang tidak formal, apakah itu sebagai pemimpin ulama ya, majelis ulama ya dan lain-lain lah yang terkait dengan itu. Kemudian next nilai moderasi dalam tafsir Ibnu Ashur ya. Ibnu Ashur menyajikan pandangan pentingnya menentukan kriteria seorang pemimpin. Ya. Jadi ini yang menjadi substansi penting dari Ibnu Ashur itu. Jadi untuk menjadikan seorang pemimpin itu perlu kriteria ya yang tidak sembrono. Nah, kriteria itu adalah adil, amanah, berilmu ya. Adalah kriteria yang mudah diterima oleh semua kalangan, saya kira ya. Adil, amanah, saya tidak melihat apakah pemimpin itu kemudian beragama Islam ya, atau tidak ini. Nanti bisa kita diskusikan. Apa yang penting adalah substansi adilnya, amanahnya, berilmu ya. Itu saya kira kriteria yang paling diterima oleh semua kalangan. Ya. Jadi tidak memperlihatkan di sini agamanya ya, tapi keadilannya.
amanahnya ya. Jadi substansi keislaman sebenarnya. Kemudian Ibnu Ashur tidak menjelekkan pemimpin masa lalu ya. Ibnu Ashur berupaya menunjukkan peran pemimpin agama sangat penting bagi masyarakat muslim. Ini bisa jadi dilatar belakangi dengan pekerjaan beliau sebagai mufti di masanya, yaitu juga terpengaruh ya oleh posisinya ya. Jadi kalau hermeneutik itu kan memang tergantung di balik teks itu adalah siapa ya, 3 trader itu ya, itu pembaca teks sendiri dan lingkungan masyarakat serta pengarang sendiri ya. Dan di sini saya kira pengarang ya suasanai oleh di mana dia hidup di lingkungannya. Dulu misalnya ada Mustafa Malkun ya di Iran itu, dia kemudian melakukan konsensi perdagangan tembakau dengan Inggris ya. Lalu dia memfatwakan itu karena semata-mata memang seorang intelektual yang tidak berdiri di ruang yang vakum ya, di ruang yang hampa, tapi di ruang kerumitan sosiologis, sehingga fatwanya memaksa juga untuk melakukan konsensi seperti itu ya. Jadi seorang mufasir juga boleh jadi seperti itu ya pemikirannya. Di latar belakangnya ada seorang mufti, maka dia juga mencoba juga untuk pemimpin itu ya harus orang-orang yang katakanlah tidak minim ya pengetahuan keagamaan. Ya, next. Kemudian Hamka ya. Hamka hidup pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Orde Lama adalah awal pembentukan negara Republik Indonesia. Ya, jadi Hamka ini ya saya kira samalah hampir sebagai seorang mufasir yang hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang penuh dengan kerumitan, maka pernah saya baca Hamka ini juga di dalam Natal bersama fatwanya itu ya pernah terjadi dulu, sangat melarang, bahkan sempat mengundurkan diri karena situasi ketika dia kecil itu menyaksikan kalau di dasar itu bagaimana Belanda itu ya, Kristen melakukan konspirasi dengan Belanda sebagai kolonialisme kalau tidak salah. Jadi menyaksikan ketika kecil bagaimana ketidakadilan umat itu diperlihatkan oleh Belanda dengan Kristen melakukan konspirasi ya, sehingga Hamka fatwa-fatwanya seperti itu ya. Tuh nanti kita kaji ya. Jadi Orde Baru juga menjadi sebagai satu faktor bagaimana Hamka itu berpikir ya seperti itu ya. Namun dia tetap istiqomah tegas ya pada diri Hamka itu ya. Apalagi suasana rumit itu demonstrasi pemberontakan di mana-mana terjadi ya pada saat itu, pada masa Hamka itu. Next. Oke. Nah, bagaimana tafsirnya? Ya, seperti itu. Hamka memberi judul tafsir ayat ini dengan ketaatan pada penguasa. Hamka menjelaskan pengertian ulum pada ayat ini tidak lepas ya dari tinjauan Islam ya. Ahli fikir Islam. Jadi artinya Hamka juga mengutip mufasir-mufasir di dalam memahami itu, termasuk juga pikiran-pikiran para sahabat. Kemudian Hamka menafsirkan ayat ini dengan cara menghubungkan ayat yang ditafsirkan dengan sejarah perkembangan kerajaan yang pernah ada di dunia Islam ya. Mungkin juga tentang bagaimana kepemimpinan Abu Bakar, ya, Umar, Utsman, dan Rasulullah sendiri. Kita juga pada masa Abbasiyah, ya, pada masa Muawiyah, dan lain sebagainya. Itu menjadi rekaman dalam tafsirnya itu oleh Hamka, ya, tidak lepas daripada sejarah. Jadi kalau lepas itu menjadi satu yang historis. Karena itu Islam itu tidak lepas dari sejarah. Jadi membaca Islam ya tidak bisa juga berada di ruang yang hampa. Ya, karena sebagaimana layaknya manusia ya, seorang nabi juga pasti harus bergelut ya,
dengan pergumulan sosial. Bagaimana Nabi misalnya mendirikan piagam Madinah, ya. Bagaimana Nabi harus bergaul ya dengan kaisar misalnya, itu adalah sebagai satu risiko sosial ya, politik yang terjadi pada saat itu. Nah ini juga pada diri Hamka mengalami seperti itulah kira-kira ya. Kemudian dalam kondisi sosial politik yang tidak menentu di masa Hamka, ya, mengakibatkan gejolak di masyarakat saat itu. Artinya tafsir Hamka mudah diterima baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Pendapat agama tidak boleh membuat gaduh masyarakat. Nah, ini saya kira moderasinya di sini ya. Hamka juga di satu sisi adalah tegas, tapi di sisi lain Hamka memberikan muatan-muatan moderasi dalam tafsir Al-Qur'annya ya. Salah satu contohnya Hamka juga jelas di dalam ulil amri ini tidak melihat bahwa pemimpin harus katakanlah tidak mengaitkan kepada agamanya kelihatannya, tapi hampir sama, yaitu yang penting adil, tegak, amanah ya. Saya kira itu. Saya kira sampai di sini ya. Nanti selanjutnya silakan. Dan saya contohkan juga sebentar ya sedikit bagaimana Farid Esak ya, seorang tafsir juga ya, yang hidup di Newton ya, lahir di satu kampung yang sangat separat yang sangat di lingkungannya terjadi satu penindasan ya, sehingga menuntut juga Farid itu untuk berpikir tafsir secara moderat ya, karena moderatnya adalah kepada bagaimana lintas agama itu harus bersatu padu untuk melawan penindasan. Satu sejarah ketika Farid Esak pernah hidup di hotel ya, dia pernah melihat orang Palestina ngamuk-ngamuk ya di pelayan ya. Maka kelihatan tidak kesenangannya dengan Palestina itu yang yang berbuat kasar ya. Jadi tidak harus misalnya orang Israel dibenci gitu ya, yang melakukan penindasan, orang Palestina pun yang melakukan penindasan harus ini juga kan, disikapi gitu. Itulah saya kira yang membuat Farid Esak berpikir seperti itu, karena juga secara hermeneutik ya didasari pada lingkungan kerumitan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Saya hanya umum-umum aja nih. Silakan para tokoh-tokoh muda ini ya, yang mungkin banyak pikiran-pikiran. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.